kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain, bukan berupa barang gitu ya. Jadi berupa saham sebenarnya yang diterbitkan oleh entitas lain gitu ya. Nah, karena instrumen keuangan ini dimiliki oleh pihak lain gitu kan ya. Oleh karena itu, kepemilikannya dari instrumen ekuitas ini disebut investor. Nah, sedangkan pihak yang menerbitkan si instrumen ekuitas ini adalah investi gitu ya. Tuh, jadi di sini itu saya highlight lagi kalau kita ini sedang belajar kepemilikan instrumen ekuitas berupa saham. Nah, sebelum masuk ke tingkat pengaruh atas kepemilikan saham, teman-teman perlu mengetahui juga bahwa kalau misalkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, saham itu memberikan hak kepada pemiliknya untuk yang pertama, itu ya, kalau di buku ini ya, menghadiri dan juga mengeluarkan suara dalam RUPS. Nah, yang kedua juga ada menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Dan yang ketiga adalah menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang. Tuh ya. Nah, hak suara gitu kan ya. Ini bisa dilihat di tabel yang ada di layar teman-teman gitu kan ya. Nah, kenapa sih hak suara ini penting? Nah, teman-teman, kenapa penting? Karena ini terkait dengan pengaruh dan juga pengendalian keputusan atau kebijakan kepada si perusahaan tersebut gitu ya. Nah, karena ada pengaruh gitu kan ya untuk mengendalikan keputusan atau kebijakan tersebut. Nah, inilah yang membedakan dengan instrumen lain gitu kan ya. Kalau ngomong instrumen lain berarti ada instrumen utang gitu kan ya. Nah, kalau utang itu kan beda. Bedanya apa? Kalau utang itu kita cuma nerima bunganya aja. Nah, kalau instrumen keuangan ini gitu ya. Instrumen ekuitas ini gitu kan ya. Itu kita akan mempengaruhi dan juga mengendalikan keputusan atau kebijakan gitu. Nah, ini tingkat pengaruh atas kepemilikan saham bisa dilihat ya. Kalau misalkan 0 sampai dengan 20% atau kurang dari 20%, tingkat pengaruhnya itu nggak punya pengaruh, teman-teman, ternyata. Nah, kemudian juga entitas penerbitnya itu siapa? Investi. Ya. Kemudian acuannya itu adalah PSAK 227 atau juga PSAK 109. Kemudian metode akuntansinya adalah metode biaya atau nilai wajar. Nah, sedangkan 20 sampai dengan 50% itu bagaimana? Nah, 20 sampai dengan 50% tingkat pengaruhnya itu signifikan. Nah, kemudian entitas penerbitnya ini adalah biasanya asosiasi karena sudah mulai besar ya, beda sama yang kurang dari 20%. Kemudian PSAK yang mengaturnya adalah PSAK 228 dan juga metodenya yang dipakai adalah metode ekuitas. Nah, kalau misalkan masih kurang dari 50% gitu kan, itu apa tingkat pengaruhnya? Bisa juga yang namanya pengendalian bersama. Nah, entitas penerbitnya siapa? Yaitu Ventura bersama, PSAK-nya sama. Nah, kalau misalkan ini ini salah ini. Ini lebih dari harusnya, lebih dari sama dengan 50%. Itu ya. Nah, kalau lebih dari sama dengan 50%, tingkat pengaruhnya berarti apa? Pengendalian gitu ya. Dan entitas penerbitnya adalah biasanya anak perusahaan. Ini kalau lebih ya, lebih dari 50%, kemudian PSAK yang mengaturnya ini beda, 103 dan juga 110. Dan metode akuntansinya itu bisa metode biaya, bisa nilai wajar, atau juga metode ekuitas plus konsolidasi. Banyak tergantung pilihannya apa. Itu ya. Nah, yang kita akan pelajari yang mana? Kayaknya sih semuanya gitu ya.
Oke. Nah, perlu diketahui, bisa dilihat kalau misalkan pengendalian itu ada di yang bagian kurang dari 50% dan juga lebih dari 50% ini ya. Ini dan juga ini. Oke. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Oh iya, kalau misalkan ini ada apa ya, keterangan juga kalau misalkan di buku gitu ya. Kalau semua ini sebenarnya nggak berlaku mutlak gitu ya. Tapi biasanya begini gitu kan. Nah, perlu diingat juga PSAK yang menjadi acuan juga berbeda-beda ya teman-teman. Nah, bisa diketahui kalau misalkan di buku itu lebih dibahas mengenai pengendalian bersama. Nah, pengendalian bersama itu berarti pihak yang bersuara itu juga banyak gitu kan ya. Nah, beda kalau misalkan dia punya kepemilikan sahamnya itu lebih dari 50% gitu kan. Nah, tapi ternyata dia itu cuma dimiliki oleh satu orang. Otomatis pengendaliannya pasti mutlak di yang lebih dari 50% tersebut gitu ya. Oke. Nah, kemudian kemudian selanjutnya kita lanjutkan dulu ke yang namanya, ini namanya bagian dari pengaruh signifikan ya teman-teman. Ini pengaruh signifikan dulu. Itu enggak pengaruh signifikan. Oke. Nah, pengaruh signifikan tuh apa sih gitu kan ya? Nah, kita bisa lihat tadi teman-teman kalau pengaruh signifikan itu ada di yang mana tadi? Pengaruh signifikan di 20 sampai dengan 50% ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Berarti ini masuk ke area yang 20 sampai 50%. Oke. 20 sampai dengan 50%. Ya, kepemilikannya gitu ya. Nah, kepemilikannya kemudian apalagi yang penerbitnya itu adalah entitas asosiasi ya. Kemudian apalagi tuh pakai PSAK 228 dan pakai metode ekuitas gitu ya. Oke. Nah, di dalam pengaruh signifikan gitu kan. Nah, pengaruh signifikan ini oleh investor itu biasanya dibuktikan dengan satu atau lebih indikator di bawah ini. Nah, kalau di buku itu dijelaskan teman-teman apa aja. Yang pertama, dia itu keterwakilan dalam dewan direksi dan juga dewan komisaris atau organ yang setara di investi. Nah, pengaruh signifikan berarti yang pertama itu adalah member, gampang ya, member direksi atau komisaris. Oke. Kemudian, nah dia itu pasti berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Partisipasi. Pembuatan kebijakan. Oke, yang ketiga itu apalagi? Nah, punya transaksi material. Yang keempat apalagi? Yang keempat itu adalah bisa pertukaran personel. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah penyediaan informasi. Itu ya.
Oke. Nah, di sini itu ada contoh dari pengaruh signifikan tersebut, yang mana di dalamnya itu adalah ada yang namanya hak suara potensial. Nah, contohnya adalah sebagai berikut nih. Ya, kita baca bersama-sama. Investor A, B, dan juga C ini punya saham investi masing-masing 18%, 15%, dan juga 12%. Nah, sisanya dimiliki oleh D sebagai pemegang saham pengendali. Berarti sisanya berapa persen? Nah, sisanya berapa persen, teman-teman? Kalau kayak gini, 18, 15, dan juga 12, sisanya adalah ini ya, 55%. Oke, itu ya, 55%. Ya, karena sisanya 55%. Oke, lanjut lagi. Nah ya, jumlah saham investi yang beredar itu adalah 1 juta lembar. Ya, A dan B memiliki waran yang diterbitkan investi sebesar 30.000 dan juga 20.000 lembar. Nah, setiap lembar waran memiliki hak untuk membeli 1 lembar saham. Nah, pada tahun ini dibilang ya, hak warannya itu bisa dilaksanakan. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, kalau begitu berarti kira-kira investor A gitu kan ya, itu punya pengaruh yang signifikan atau enggak, teman-teman? Signifikan. Masa sih? Tidak memiliki pengaruh. Ya, enggak. Awalnya enggak karena 18% aja, ya kan? Tapi ingat, dia itu memiliki waran yang diterbitkan oleh investi sebanyak 30.000 dan juga 20.000 lembar. Oleh karena itu, begitu dikombinasikan, jumlah warannya itu adalah 210.000 lembar. Jadi 180.000 ditambah 30.000 sama dengan, nah gitu ya, 210.000. Nah, kemudian investor B bagaimana? Sama. 150.000 ditambah 20.000 jadinya sama dengan 170.000 gitu. Nah, ternyata gitu kan ya, otomatis jumlah lembar sahamnya yang beredar jadinya berubah juga kan, karena tadi dia dibilang itu A dan B memiliki waran yang diterbitkan investi sebanyak 30.000 dan juga 20.000 gitu ya. Sebenarnya ini agak ada bagian soal yang keputus sih, teman-teman. Jadi setiap lembar waran memiliki hak untuk membeli 1 lembar saham investi pada harga yang telah ditentukan selama kurun waktu 3 tahun gitu ya. Nah, terus si A sama B ini akhirnya dapat nih 30.000 sama 20.000 gitu ya. Oke, nah oleh karena itu jumlah saham yang beredarnya akhirnya berubah kan, jadi 1.050.000 karena tadi 30.000 tambah 20.000 adalah 50.000. Nah, ini jadinya berbeda ya, 1.050.000 jumlah akhirnya. Oleh karena itu ternyata persentasenya itu berubah gitu ya. Berubahnya jadi berapa? Nah, si A ini jadi 20%. Ya, 20% dari mana? 210.000 dibagi dengan 1.050.000 dikalikan dengan 100% gitu ya. Nah, sehingga gitu kan ya, artinya adalah investor A-nya ini punya pengaruh yang signifikan karena dia sudah menginjak angka 20,0% gitu kan ya, dari tadinya itu cuma 18,0% gitu ya. Nah, kalau di B ternyata penambahan potensi hak suara yang cuma 20.000 itu enggak berdampak signifikan bagi B, yang artinya dia itu masih apa? Masih tidak punya pengaruh gitu ya. Nah, karena 20% ini teman-teman perlu diketahui, tadi kan 20% itu kan kurang dari sama dengan ya, kalau kita lihat ke atas nih. Ya, kurang dari sama dengan gitu kan ya. Nah, ini nanti tergantung
pada si perusahaannya. Apakah 20% lempeng itu tuh masuk ke pengaruh signifikan atau enggak gitu ya teman-teman. Oleh karena itu dia dibilangnya ini si A ini berpotensi, sedangkan si B ini jadinya tetap tidak punya pengaruh gitu ya. Oke. Nah, ini di bawah ada bilang A tidak memiliki potensi pengaruh signifikan. Namun setelah memperhitungkan warahan, maka kepemilikan A menjadi 20% sehingga berpotensi memiliki pengaruh yang signifikan gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi di metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Nah, di sini yang diaturnya itu adalah apa saja? Yang pertama itu ada metode biaya dan juga metode nilai wajar yang mana ada di PSHK 227 gitu kan ya. Mengenai laporan keuangan tersendiri dan juga PSHK 109 mengenai instrumen keuangan, pengakuan dan juga pengukuran. Nah, ini juga ada metode ekuitas di PSHK 228 itu ya. Oke, nah ini PSHK 227 itu adalah laporan keuangan tersendiri dan juga kalau misalkan tadi 2109 itu adalah instrumen keuangan. Oke. Nah, metode biaya ini perlu diketahui juga digunakan jika investi tidak memiliki pengaruh terhadap investi. Jadi jika investor tidak memiliki pengaruh terhadap investi ya, ini nggak punya pengaruh. Oke. Kalau ekuitas itu atau metode PSHK 228 ini ya. Nah, ini kalau misalkan si investornya itu memiliki pengaruh yang signifikan gitu ya. Oke. Salah dong. Lanjut tuh. Sorry. Oh, udah ya. Mana tadi? Ya. Oke. Oh, belum nyampe situ ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di metode biaya dan juga nilai wajar. Nah, di PSHK 109 ini mengenai pengakuan dan juga pengukuran ini diatur ya teman-teman mengenai metode biaya dan juga nilai wajar gitu ya PSHK 109 dan juga PSHK 227 mengenai bagaimana sih pengakuan dan juga pengukurannya gitu kan ya. Nah, sebelum masuk ke sana, kalau di buku itu ada intermezzonya dulu teman-teman gitu ya. Di PSHK 109 ini ya, aset keuangan itu harus diukur pada nilai wajarnya gitu kan. Nah, kalau misalkan di metode biaya gimana? Nah, di metode biaya itu bisa pakai entitas induknya. Jadi beda kan ya kalau misalkan ekuitasnya diukur di nilai wajar. Nah, kalau misalkan metode biaya itu digunakan di entitas induk atas pencatatan investasi pada entitas anak pada laporan keuangan tersendiri. Jadi laporan keuangannya terpisah kalau misalkan di metode biaya. Kalau di di nilai wajar itu bagaimana? Nah, kalau di nilai wajar itu investasinya itu diakui sebesar nilai perolehan gitu ya atau biaya perolehannya gitu ya. Nah ini perlu di highlight juga sih. Yang pertama bukan ya metode biaya berarti di metode biaya dia itu
Diukurnya bagaimana tadi metode biaya? Oke, metode biaya ini dengan biaya perolehan. Biaya perolehan. Kemudian kalau misalkan nilai wajar bagaimana? Sebentar, kayaknya saya salah deh. Nah ya, oke kita ini dulu deh. Saya kok lupa jadinya. Nah, kalau misalkan di metode biaya, bagaimana teman-teman ada yang tahu mungkin? Tahu ada yang tahu? Mungkin ada yang bisa bantu saya karena sudah membacanya di buku mungkin. Oke, kalau metode biaya ini adalah pengakuan dan pengukurannya ini dengan biaya Biaya perolehannya. perolehan bukan, Bu? Iya, biaya perolehan ya, perolehan. Nah, kalau nilai wajar ya ini dengan nilai wajarnya. Nah, penyajian dan pengungkapannya gimana? Penyajian dan pengungkapannya ada yang tahu mungkin? Oke, nah kalau di metode biaya semua-muanya gitu kan ya, pengakuan dan juga pengukurannya gitu kan, itu benar-benar diukur dengan biaya perolehannya. Nah, kalau misalkan dinilai wajar gitu kan, awalnya pakai biaya perolehan, tapi setelahnya gitu kan ya, investasinya itu diukur dengan nilai wajarnya. Jadi ini ada disclaimer-nya dulu. Ya. Note awal pakai biaya perolehan. Ya. Nah, untuk gampangnya, sorry. Untuk gampangnya kita lihat contohnya saja lah. Ya. Oke. Nah, ini dia dari pengakuan dan pengukurannya. Ternyata saya tidak perlu menjelaskan kepada kalian karena ada di PPT-nya. Ya. Nah, ingat ya, metode biaya tadi ada di biaya perolehannya. Nah, kalau misalkan dia mengumumkan dividen, investornya itu akan mengakui sebagai pendapatan secara proporsional. Nah, di metode biaya ini akan berubah jika ditambah atau dijual atau mengalami penurunan nilai. Nah, sedangkan di metode nilai wajar, nilai tercatat investasi ini diakui pada biaya perolehan, tapi diukurnya itu sebesar nilai wajarnya. Oke, tadi ya. Nah, ini kita lanjut ke contoh. Contohnya, di tanggal 10 Januari 2020, investor A itu memiliki investasi 20% atas saham yang beredar. Nah, investasi dengan biaya perolehan 30 juta. Gitu ya. 300 juta, Ibu. 300 juta, ya betul. Setelah dianalisis, A tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas investasi. Kemudian di tahun 2020, investasi membagikan dividen 1 April pada tanggal 1 April ya. Sebesar berapa? Sebesar berapa besarannya? 100 juta. Betul, 100 juta ya. Dan juga melaporkan laba neto atau laba bersihnya sebesar 200 juta rupiah. Oke. Nah, kemudian di akhir 2020 ya kan, nilai wajar saham investasi adalah sebesar 110 per lembar. Nah, jumlah saham beredarnya berapa? 15 juta lembar.
Ya. Nah, oleh karena itu jurnalnya yang pertama itu adalah mencatat perolehan awal investasi di tanggal 10 Januari 2020. Oke. Ada investasi pada kas sebesar 300 juta ya, karena itu ya investor A memiliki investasi 20% atas saham yang beredar dengan biaya perolehannya itu adalah 300 juta gitu ya. Nah, kemudian tuh tanggal 1 April 2020 itu kan ya. Dia ngapain? Dia mengumumkan dividen gitu ya. Nah, kalau di buku ini dibilang pada saat investi mengumumkan dividen gitu kan ya. Nah, investor A itu akan mengakuinya sebagai pendapatan dividen. Nah, berapa? 20% dikalikan dengan 100 juta. Nah, itu dari mana sih? Tahun 2020 investi membagikan dividen 1 April 100 juta dan melaporkan laba neto sebesar 200 juta gitu ya. Nah, pengumuman dividen A-nya itu mengakui 20% aja. Berarti 20% dikalikan dengan 100 juta. Jurnalnya di 1 April adalah piutang dividen pada pendapatan dividen untuk mencatat pengakuan pendapatan dividen. Oke, lanjut lagi. Nah, ketika dividennya itu diterima, ya kan, maka diakui kas yang akan menghapus piutang dividen. Nah, kalau misalkan investor A-nya ini menggunakan metode biaya, maka nilai investasinya itu nggak akan berubah gitu ya. Kalau misalkan pakai metode nilai wajar, nah itu perlu penyesuaian. Tadi metode biaya kan dengan biaya perolehan, otomatis sama aja kan jatuhnya gitu kan. Nah, kalau misalkan pakai nilai wajar ya diukur dengan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan. Nah, berarti berapa nilai wajarnya? Nah, itu pada saat ini 30 juta. 30 juta dari mana, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? $30 juta dari mana? 30 juta ada yang tahu? Nah, kalau di buku itu 30 juta itu dari yang pertama selisih antara nilai wajar akhir tahun 2020 itu adalah 330 juta. Yang mana pertama kita hitungnya dulu selisih nilai wajar ya. Lagi mana ya? Di sini. Selisih nilai wajar. Nilai wajar. Ya, itu adalah 20% dikalikan dengan berapa pada akhirnya itu 15 juta. 15 juta ya, saya tulisnya gini aja. Dikalikan dengan berapa nilai wajarnya? 110. Jadi sama dengan berapa? 330 Ya, 330 juta. Oke. Padahal nilai sebelumnya yang tercatat adalah biaya perolehannya berapa? Biaya 300 juta. perolehannya 300 ya, 300 juta. Sehingga dikurangin hasilnya 30 juta. Gitu. Itu ya, itulah asalnya sih 30 juta yang dicatat di akhir tahun dengan menggunakan metode nilai wajar gitu ya. Mana berarti investasi pada keuntungan atau kerugian, kalau di sini keuntungan ya, selisih nilai wajar sebesar 30 juta gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Bagaimana mengenai penyajian dan juga pengungkapannya.
Tadi ya, kalau di metode biaya ya sebesar biaya perolehannya. Nah, kalau misalkan nilai wajar tadi disesuaikan dengan nilai wajarnya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Ini perlu saya terangin nggak ya ini? Oke, ya ini kita bisa lihat di sini ini adalah catatan dari laporan keuangan konsolidasian PT Astra Internasional tahun 2020 gitu ya. Bisa dilihat 31 Maret sama 2019 sama 2020 jumlahnya berbeda gitu ya. Nah, dia ini mengukurnya ternyata teman-teman itu pakai nilai wajarnya. Bisa dilihat di investasi lain-lain. Nah, ini ya, cash on cash. Other investment gitu. Ya, other investment-nya. Berapa besarannya other investment-nya? Ini tuh harusnya other investment-nya ini ke atas ya, teman-teman. Nah, jadi under investment-nya itu ada di sini. Ini kalau dilurusin. Itu ya, kalau di buku seperti itu. Oke. Tuh. Beda ya, 2019 beda sama 2020 gitu. Ya, ini pakai nilai wajar jelas karena disesuaikan. Oke, kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Walah, ternyata. Oke. Oh, ini yang investasi lain-lain. Nah, nih bisa dilihat. Ya, ini keterangannya, ada keterangannya kalau di laporan keuangan. CALK. Ini adalah CALK-nya ya, lanjutannya ternyata. Ini ada nilai wajar ya nih. Nilai wajar gitu ya. Itu 31 Maret jumlahnya beda dengan saat 31 Desember gitu ya. Oke. Kemudian lanjut lagi ke metode ekuitas. Nah, di sini kita akan belajar pengakuan dan juga pengukuran, kemudian alokasi selisih atas biaya perolehan investasi, kemudian juga penghentian pengakuan dan penyajian dan pengungkapan. Mana gitu kan ya. Nah, di pengakuan dan juga pengukuran itu kan ya. Nah, ini investasi dengan metode ekuitas ini diakuinya itu sama-sama dengan ternyata metode biaya karena dengan biaya perolehan. Ya, nilai wajar juga pakai biaya perolehan tapi di awal aja, di akhirnya disesuaikan kan. Yang mana metode ekuitas ini diatur di PSAK 228 yaitu investasi pada entitas asosiasi dan juga ventura bersama. Nah, setelah pengakuan awal gitu kan ya, awalnya biaya perolehan nih sama berarti sama nilai lancar ya tadi. Nah, investasinya diukur secara proporsional terhadap ekuitas entitas asosiasi. Berarti sama ya, disesuaikan juga sama kayak nilai wajar. Nah, perubahan atas peningkatan atau penurunan dari si nilai ekuitas ini bisa terjadinya itu karena yang pertama itu ada pengakuan laba dan juga rugi, kemudian juga pembagian dividen, itu kan ya. Nah, kalau pengakuan laba atau rugi kira-kira meningkat atau menurun, teman-teman? Ini bisa naik, bisa turun ya. Kalau ini tergantung, kalau laba naik. Kalau pembagian dividen kira-kira meningkat atau menurun nilai ekuitasnya? Jelas mah menurun ya, karena menurun karena bagi-bagi kue. Nah, itu ya. Nah, kalau misalkan pengakuan penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi. Nah, ini juga tergantung dia entitas asosiasinya itu rugi atau untung. Ya, jadi naik atau turun gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lanjut ke soalnya ternyata. Ya. Jadi ini adalah contoh 2.3. Kalau di buku itu ada di halaman, halaman yang tidak terlihat ternyata. Nah,
Oke, kita langsung saja. Pada tanggal 10 Januari 2020, investor A ini memiliki investasi sebesar 20% atau saham beredar. Investi dengan biaya perolehannya itu 300 juta. Setelah dianalisis, A ini memiliki pengaruh yang signifikan atas investi. Nah, tahun 2020, investi membagikan dividen 1 April sebesar 100 juta dan melaporkan laba neto. Ini membagikan dividen berarti mengurangi ya. Dan melaporkan laba neto itu menambah dan juga mengakui surplus evaluasi aset tetap sebesar 30 juta, ini tambah semua. Yang 2 terakhir, tapi dividennya berkurang. Nah, jurnalnya itu bagaimana gitu kan. Yang pertama, 10 Januari 2020, dia punya investasi 20%. Otomatis dia pengakuan biaya perolehan awalnya gitu kan ya, yang mana investasi pada kas gitu kan, sebesar berapa? 300 juta. Nah, di 1 April dia mengumumkan dividen gitu ya. Nah, dia itu mencatat 20% dikalikan dengan 100 juta. Ingat, Kak, kenapa 20%? Karena investasinya sebesar 20% ya. Oke. Nah, teman-teman, tadi di pengumuman dividen ini dia akan mengurangi nilai investasinya gitu ya. Jadi, jurnalnya adalah piutang dividen atau kas pada investasi pada entitas asosiasi. Berarti mengurangi nih jumlahnya ya. Jadinya besarannya adalah 20 juta. Kemudian gitu kan. Ya. Kemudian setelah si dividennya itu diterima, maka diakui kas akan menghapus piutang dividen nih, gitu ya. Nah, pengakuan bagian laba neto oleh investi ini menyebabkan nilai ekuitasnya meningkat, sehingga investor juga meningkatkan nilai yang tercatat gitu ya. Sebesar berapa? 40 juta, yang mana 20 juta, 20% dikalikan dengan 200 juta. Karena ada apalah labanya ya. Laba meningkat ya jadinya. Berarti bagaimana? Investasi pada entitas asosiasinya di debit sebesar 40 juta gitu ya. Ingat ya, dua labanya ini dari mana nih ini? Yang 200 juta. Oke. Ya, kemudian apalagi? Ada pengakuan surplus revaluasi aset. Nah, pengakuan surplus. Untung nih berarti kan. Nah, kalau untung bagaimana? Ya menambahkan lagi nih nilai investasinya, teman-teman. Jadinya 20% dikalikan dengan 30 juta. Berapa? 6 juta gitu ya. Oke. Itu ininya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini dulu, teman-teman? Enggak, lanjut aja. Wih, masih banyak kita ternyata. Oke. Kita lanjut aja ya. Oke, nah gimana sih kalau misalkan terdapat perolehan pada periode interim? Nah, periode interim itu apa, teman-teman? Ada yang tahu mungkin? Apa itu periode interim pengantar akuntansi nih? Apa itu periode interim? Yuk, periode interim dalam akuntansi apa nih? Sebuah periode pelaporan keuangan yang durasinya lebih pendek, Bu. Contohnya? Triwulan. Berarti kuartalan, triwulan. Oh iya, betul. Triwulan, kuartalan gitu ya. Yaitu adalah periode interim. Nah, kalau di sini, kalau misalkan ada perolehan pada periode interim, kalau misalkan ada laba neto yang dilaporkan, itu hanya diakui oleh investor pada saat periode interim.
Tuh ya. Nah, pengakuan penerimaan dividen itu tidak mempengaruhi tanggal perolehan sepanjang investor masih memiliki hak atas dividen tersebut itu ya. Misalnya contohnya kalau di buku ya, kalau misalkan dia diumuminnya tanggal 1 Mei, berarti apa tuh? Triwulan, kuartalan, kuartalan ya. Nah, kemudian investor A itu berhak menerimanya, maka investor A akan mengakui dividen tersebut secara proporsional atas kepemilikannya. Tapi kalau misalkan dividennya itu diumumin di tanggal 1 Maret, maka dia tidak mengakui penerimaan dividen tersebut. Jadi penerimaan atas dividen itu hanya mengenai proporsi kepemilikan namun tidak mengenal proporsi waktu gitu ya. Oke, nah kemudian untuk penurunan nilai, nah ketentuan penurunan nilai ini diatur di PSAK 228 merujuk pada PSAK 239 yang telah digantikan oleh PSAK 109 gitu ya. Nah, ini ada ketentuan yang mengamandemenkan ketentuan penurunan nilai di PSAK 228. Nah, kemudian periode laporan keuangannya ini itu apakah sama antara investor dan investi? Itu kan ya. Sama, teman-teman. Oke, dan juga laporan keuangannya itu ya disusun sama dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama di entitas asosiasi gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada saham preferen. Apa sih saham preferen? Ya. Nah, di sini investor akan menghitung bagiannya atas laba entitas asosiasi setelah penyesuaian dividen saham preferen kumulatif terlepas apakah dividennya ini telah atau belum diumumkan gitu ya. Nah, ini saham preferen dulu pernah ada di Akto ya. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini ada alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Nah, biaya perolehan investasi ini bisa beda-beda ya teman-teman dengan proporsinya atas nilai tercatat ekuitas atau nilai wajarnya gitu ya. Nah, di PSAK 28 ini 228 menyatakan kalau pada saat perolehan investasi setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian entitas itu dicatat dengan beberapa cara. Yang pertama, goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi. Nah, amortisasinya itu enggak diperkenankan dicatat. Nah, kemudian yang kedua, setiap selisih lebih bagian entitas atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investi terhadap biaya perolehannya dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian entitas atau laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama pada periode investasi yang diperoleh. Nah, setiap alokasi itu harus dihitung secara proporsional terhadap persentase kepemilikan investor. Nah, ini maksudnya apa sih? Langsung aja ke contohnya nanti. Kemudian, contohnya ternyata nggak dimasukin ya teman-teman ke sini, padahal harusnya dimasukin nih. Sama nggak? Dimasukin. Oke, lanjut dulu. Ada yang namanya penghentian pengakuan. Nah, penghentian ini maksudnya itu apa? Kalau misalkan investornya itu berhenti menggunakan metode ekuitas gitu ya. Terjadi ketika apa? Yang pertama, investasinya itu menjadi investasi pada anak perusahaan. Nah, ini beda lagi pencatatannya. Kan di sini kita ngomongin investor sama investi. Kalau misalkan anak perusahaan itu nanti ada induknya. Nah, itu beda lagi, itu ada di AKL 2 ya, teman-teman nanti. Belum. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menjual sebagian investasinya dan juga sisa kepentingan dalam entitas asosiasi yang mana merupakan aset keuangan. Nah, ketika investor menghentikan penggunaan metode ekuitas, maka yang terjadi adalah jumlah yang sebelumnya yang telah diakui oleh investor gitu kan ya akan direklasifikasi dari ekuitas ke dalam laporan laba
rugi. Laporan laba rugi isinya apa? Iya, pendapatan dan juga beban. Kira-kira investasinya jadinya pendapatan apa beban berarti? Jadi pendapatan ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah contohnya untuk alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Nah, pada tanggal 10 Januari 2020, kita baca bareng-bareng ya. Investor B memiliki investasi dengan kepemilikan saham 40%. Gitu ya. Biaya perolehannya 430 juta. Gitu ya. Yang terdiri atas saham biasa dan juga saldo laba yang masing-masing nilainya adalah 800 juta dan juga 200 juta. Nah, selama tahun 2020 investi ini gitu kan ya. Nah, membagikan dividen tanggal 1 sebesar 40 juta, kemudian melaporkan laba neto sebesar 100 juta dan nilai tercatat aset dan juga liabilitas dari selisih. Iya. Antara biaya perolehan dengan proporsi nilai ekuitas ya, dengan proporsi ekuitas investi saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba nilainya 800 juta dan 200 juta, berarti totalnya adalah 1 miliar. Miliar. 1 juta ya, 1 M ya. Ya, oke. Totalnya adalah 1 M. 1 M. Oke. Itu ya. Tuh. Oke. Dari situ ya, jadi 40% dikalikan 800 ditambah dengan 200. Nilainya berapa? 400 juta. Oleh karena itu, ada selisih besarnya adalah 30 juta. Tuh. Oke. Cari selisihnya. Kemudian selanjutnya. Oke. Selanjutnya apa selanjutnya? Nah, itu kan tadi ada selisih ya, yang mana dia harus dialokasikan terhadap aset dan juga liabilitas teridentifikasi, yaitu yang berbeda antara nilai tercatat dan juga nilai wajarnya, gitu ya. Nah, berarti dalam hal ini apa saja? Persediaan tanah, mesin, kemudian utang bank, dan juga goodwill, gitu ya. Kan 30 juta nih total selisihnya. Total selisih dicarinya dari mana teman-teman? Apakah teman-teman ingat total selisih dicarinya dari mana? Nah, total selisih ini dicarinya dari sini nih. Ya, di tabel 2.3 tadi. Ya. Nilai tercatat dan nilai wajarnya. Berarti selisihnya berapa? Yang ini berarti 5 juta ya. Sesuai ya. Yang ini berarti 100 juta. 100 juta, yang ini berarti 40 juta, yang ini berarti berapa nih? 30 juta. Nah, bisa kita lihat kalau misalkan yang 40 juta dan juga 30 juta itu adalah minus, karena nilai wajarnya itu ternyata dia lebih rendah gitu ya. Lebih rendah nih, jadinya minus. Ini juga minus gitu ya, minus 30 juta. Oke, nah kemudian proporsi selisih asalnya dari mana teman-teman? Ada yang paham? Ada yang paham dari mana angka 2 jutanya itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu angka 2 jutanya itu dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Proporsi selisih ya, 2 juta dari mana tuh? Dari mana? Dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
2 jutanya dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tadi teman-teman kan proporsi selisih ya. Selisihnya kan totalnya harus 30 juta nih. Berarti apa yang terjadi? Nah, proporsi selisih adalah 40% ya teman-teman. 40% dikalikan dengan 5 juta sama dengan 2 juta. 40% dikalikan 100 juta sama dengan 40 juta. Itu ya. Nah, 100% dikalikan dengan 40 juta hasilnya 16 juta. Terus 40% dikalikan dengan 30 juta, hasilnya 12 juta. Nah, ternyata setelah dijumlah itu masih ada selisih gitu ya. Yang mana selisihnya itu akan menjadi goodwill. Itu 2 juta tambah 40 juta, berapa? 42 juta dikurangi 16, dikurangi 12 juta, yang mana jumlahnya itu harus 30 juta karena jumlah alokasinya ingat tadi berapa? 30 juta ya. Nah, kemudian ada amortisasinya sebesar 2 juta dan juga 4 juta dan juga 3 juta. Nah, ini dari mana? Oke, pertama-tama kita perlu tahu dulu kalau misalkan masih ada sisa atas alokasinya. Sisa atas alokasinya dari mana? Itu kan 42 juta. Berarti dikurangi dengan 16, dikurangi dengan 12, sisanya berapa? 42 juta dikurangi 16, dikurangi lagi 12. Itu ya. Jadinya berapa hasilnya? Ada 14 juta. Bukan begitu tapi caranya ya teman-teman. Nah, gimana ya menjelaskannya? Oke. Kan perlu kita ketahui dulu, kita ke atas dulu ya. Nah, dia kan membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 40 juta dan melaporkan laba neto sebesar 100 juta. Nah, nilai tercatat aset dan liabilitas sama dengan nilai wajarnya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan nilai tercatat aset netonya itu adalah 1M gitu kan ya. Nah, selisih nilai wajar dengan nilai tercatatnya keseluruhan itu adalah berapa tadi? Selisihnya 30 juta gitu kan ya. Bener nggak 30 juta? Oke, benar ya. Maka apa yang terjadi? Nilai wajar aset netonya itu menjadi berapa? Menjadi 1.030 juta ya kan. Itu pertama ya. Nilai wajarnya jadi 1.030 juta. Nah, nilai goodwill-nya itu berapa berarti? 430 dikurangi berapa? 414.000. Salah dong. Ulang. Ya, pertama. Setelah itu kan kita tahu nih ya ada selisihnya dari situ. Nah, untuk proporsi selisih itu kan tadi dikalikan dengan 40% ya. 40%. Oke. Nah, kemudian gitu kan ya. Berarti sorry. Nah, berarti apalagi? Ini 430. Oke, jangan contekan ya dulu.
Ya, 16 juta itu dari mana sih gitu kan ya. Ini sebenarnya bukan 35 ya. Oke, harusnya ini adalah 30. 435. Oke. Lanjut 100 dikurang tambah 5 105. 40 dikurangi dengan 30 sama dengan 35. Oke. Nah, nih. Saya ketemu nih teman-teman. 16 jutanya itu dari mana? Nah, 16 jutanya itu dari pertama. Nih, kita berpikir bersama-sama. Oke. Pertama-tama kita harus tahu yang namanya itu nilai tercatat keseluruhan. Nilai tercatat keseluruhan ya. Keseluruhan. Oke. Nah, sebelum kita tahu dulu nilai tercatat keseluruhan, ini kalau dijumlah jadinya berapa nih? Ya nih, dijumlah 500 tambah 100. 105 ya, dikurangi 40 dikurangi 30 adalah 35 juta. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, pertama-tama kita perlu tahu nilai tercatat keseluruhannya. Nilai tercatat keseluruhannya itu adalah berapa? Adalah berapa? Tadi ya, nilai tercatat keseluruhan ini adalah 35 juta. Oke. Nah, kemudian yang kedua, 35 juta dari mana tadi yang di atas tadi ya. Kemudian yang kedua, nilai tercatat aset neto gitu kan ya. Nilai tercatat aset neto atau ekuitasnya ya itu sama dengan berapa? 1M. Ya, tadi kalian sudah hitung ya. Kemudian yang ketiga, itu kan ya. Nilai wajarnya berapa? Nilai wajarnya berarti 1M plus 35 juta. Jadi sama dengan adalah 1,35 ya. Oke, nah kemudian yang keempat, nggak muat ya, yang keempat nih, goodwill-nya bagaimana? Ya, karena ini nilai sisanya kan ya. Nah, goodwill-nya itu dari dulu 430 dikurangi dengan 1,35M dikalikan dengan 40%. Ini sama dengan 430 juta ya ini. Dikurangi dengan 414 juta. Jadi sama dengan berapa? 16 juta. Gitu caranya. Paham gak ya? Kira-kira. Jadi susah ya. Ya pelan-pelan aja. Kalau kalian sudah meleduk, kita udahin aja juga nggak apa-apa. Abis ini kayaknya udahan aja. Kita lanjut next ini ya. Yang sisanya ini kan tinggal dikit ya. Udah itu next aja. Oke. Yang pertama-tama ya teman-teman ya, kita perlu ketahui dulu. Oke. Yang pertama-tama kita cari selisih dulu kan antara biaya perolehan dengan proporsi nilai ekuitas dan juga nilai wajarnya. Yang mana? Yang di bawah ini teman-teman. Nah, itu biaya perolehannya 430 juta. Dari mana biaya perolehannya? Soal di atas. Nah, ini teman-teman ya. Pelan-pelan kita. Nah, ini 430 juta. Biaya perolehan investasi tersebut sebesar berapa?
430 juta. Ini 430 juta. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian nilai tercatat ekuitasnya berapa? 40% dikalikan dengan 1M, yaitu 400 juta. Oleh karena itu selisihnya adalah 30 juta gitu ya. Nah, selanjutnya gitu kan. Apa sih ini selanjutnya gitu kan ya. Nah, selanjutnya kan, ini kan ada selisihnya nih. Nah, ini harus dialokasikan terhadap aset dan juga liabilitas teridentifikasi, yaitu yang berbeda antara nilai tercatat dan juga nilai wajarnya. Nah, dicatat aja deh kalau gitu. Nah, selanjutnya selisihnya ini sini sih. Selisihnya ya harus diapain? Udah diapain? Alokasikan. Ya, dialokasikan. Dialokasikan ke aset atau liabilitas yang apa? Yang nilai wajarnya dan nilai tercatatnya beda. Tercatat ya berbeda. Oke. Gitu ya. Nah, 30 jutanya ini harus dialokasikan. Oke. Nah, sudah dulu sampai situ. Sudah, kita kemudian kembali lagi ke tabel 2.3 gitu kan ya. Yang mana perbandingan nilai tercatat dengan nilai wajarnya. Yang mana kita menghitung, pada akhirnya kita menghitung selisihnya, teman-teman. Selisihnya. Nah, tuh. Selisihnya 5 juta dari mana? 55 juta dikurangi dengan 50 juta gitu ya. Masih plus 5 juta. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian yang tanah itu 500 juta sama nilai wajarnya itu 600 juta, jadinya plus 100 juta. Nah, kemudian mesinnya nilai tercatatnya 200 juta, nilai wajar 160 juta, otomatis loss 40 juta. Nah, utang banknya gitu kan ya, nilai tercatatnya 300 juta, ternyata nilai wajarnya itu 330 juta. Oleh karena itu, ya dia rugilah 30 juta gitu ya, ada loss-nya 30 juta. Nah, kalau dijumlahin, dari mana 35 juta? Itu 5 ditambah 100, berapa teman-teman? 105, ya kan? 105 dikurangi 40, dikurangi juga dengan 30. Itu hasilnya adalah 35 juta gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya gitu kan, kita menghitung proporsi selisihnya. Tadi dia bilang kan, selisihnya itu harus dialokasikan gitu kan. Ya. Ke aset dan juga liabilitas yang nilai wajarnya dan nilai tercatatnya itu berbeda gitu ya. Tadi kita sudah menghitung nih, ya kan, si total selisihnya ya. Tadi dari tabel yang di atas nih ya. Oke. Nah, proporsi selisihnya bagaimana teman-teman? Ya, dikalikan aja dengan 40% semua ini. Semua ini. Nah, ini dikalikan dengan 40%. Kemudian ini dikalikan dengan 40% juga. Nah, ini juga dikalikan dengan 40%. Oke, hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah 2 juta. Gitu kan ya. Kemudian berapa lagi? 40 juta. Dan kemudian 16 juta dan juga 12 juta. Nah, di buku itu dibilang gitu kan ya. Jika masih terdapat sisa atas alokasi gitu kan ya, maka diakui sebagai goodwill. Tuh. Nah, gitu. Otomatis akun goodwill-nya itu akhirnya muncul gitu ya, teman-teman. Oke, nah tapi ada tapinya nih. Gimana cara menghitung goodwill-nya gitu kan? Bingung gimana caranya ya. Nah, ini goodwill ini dihitung dengan cara ya, membandingkan ya kan? Membandingkan dan
apa? Biaya perolehan dengan proporsi perolehan dengan apa? Proporsi nilai wajar. Proporsi nilai wajar. Ya, aset netonya. Oke. Nah, oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah yang nomor 1 ini. Kita harus mencari dulu, gitu kan ya, nilai tercatat keseluruhan. Nah, nilai tercatat keseluruhan dari mana, gitu kan. Nah, nilai tercatat keseluruhan ini dari 105 dikurangi dengan 40 dikurangi dengan 30, yang mana hasilnya adalah 35 juta. Yang langkah kedua, kita cari dulu nilai tercatat aset neto atau ekuitas, yang mana nilainya itu adalah 1M. 1M. Ya. Nah, kemudian kita tahu nih jadinya nilai wajar aset netonya berapa? Ya udah 1M ditambah dengan 35 juta. Jadi adalah 1,35 juta. 35M lah ya, gitu lah ya. Oke, nah kemudian untuk mencari goodwill-nya gitu kan ya. Nah, 430 dikurangi dengan 1,35M itu dikalikan dengan 40%. Gitu ya. Jadinya berapa? Ya 430 juta dikurangi dengan 414 juta, yang mana hasilnya adalah 16 juta. Gitu. Ya. Oke. Sudah paham sampai situ teman-teman? Kalau susah kita stop dulu aja, nggak apa-apa sih teman-teman. Saya juga pusing ngejelasinnya. Iya, AKL emang begitu gitu kan ya. Nanti apalagi pas di kelas tuh ya, pasti saya akan tahu kalau misalkan kalian masih hah gitu kan ya. Nah, oleh karena itu kita pelan-pelan aja nggak apa-apa gitu kan. Saya biasa kok ngebagi satu pertemuan jadi 2 itu saya biasa aja, karena ya gitu emang agak-agak pusing gitu kan ya. Tuh ya. Oke, nah amortisasinya ini bagaimana gitu kan. Nah, kalau di buku itu dibilang kalau setiap alokasi itu harus dihitung secara proporsional kan terhadap persentase kepemilikan investor tadi 40% itu ya. Nah, hasil alokasi tersebut itu diamortisasi sesuai dengan sisa manfaat aset atau jatuh tempo liabilitas, kecuali masa manfaat atau jatuh temponya itu nggak bisa ditentukan gitu ya. Contohnya apa? Tanah kan nggak ada jatuh temponya. Tuh ya. Nah, kalau misalkan alokasinya positif, maka amortisasinya itu bernilai negatif. Nah, makanya persediaan itu kan selisihnya itu positif ya, amortisasinya jadi negatif gitu ya. Nah, amortisasi tersebut itu diakui oleh investor dan juga disesuaikan terhadap nilai investasi dan juga bagian laba sesuai dengan ketentuan PSAK berapa. Ya itulah ya. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan amortisasi goodwill-nya itu tidak diperkenankan gitu ya. Gitu teman-teman. Makanya akhirnya muncullah gitu ya. Si angka amortisasi 2 juta, 4 juta dan juga 3 juta. Gitu. Oke. Kita lanjut dulu. Terakhir. Jurnalnya bagaimana jurnalnya? Jurnalnya yang pertama di tanggal 10 Januari dulu ya. Berarti investasi awal pakai dengan biaya perolehan 430 ya, investasi pada kas. Kemudian di 1 April 2020 gitu kan ya. Pengumuman dividen. Berarti bagaimana? 40% dikalikan dengan 40 juta, yaitu 16 juta. Tuh ya. Nah, di 31 Desember ini ada laba
investi, yang mana berarti 40% dikalikan dengan 100 juta, yaitu 40 juta. Gitu ya. Nah, amortisasi persediaannya berarti dianggap habis setahun ya, jadinya tadinya positif jadi negatif gitu kan ya. Makanya ilangin. Jadi investasi pada entitas asosiasinya itu di kredit gitu ya. Nah, kemudian amortisasi mesinnya kenapa 4 juta? Nah, 4 juta ini ada alasannya karena dia itu 4 tahun. Ya. 4 tahun jadinya berapa? Ya udah, jadinya 4 juta. 4 juta. 16 juta dikalikan dengan 4 tahun. Nah, kalau misalkan 31 Desembernya untuk amortisasi utangnya gimana? Sama, 12 juta dikalikan dengan dibagi dengan 4 tahun. Hasilnya adalah 3 juta. Oke. Nah, kalau di buku ini masih ada tambahannya lagi, jurnal amortisasi. Ya Allah, di sini nggak dimasukin ya teman-teman ya. Nah, itu kita di pertemuan selanjutnya aja, nanti saya jelasin deh itu. Gitu ya. Oke, sekian pertemuan kita pada malam ini teman-teman ya. Pertemuan yang sangat melelahkan gitu kan ya. Ya Allah. Ya, nanti PPT yang ini saya bagiin juga deh di classroom ya, daripada kalian liar ya kan. Gitu ya. Oke. Mana nih? Hilang.